Marilah engkau mati. Semoga engkau lahir berkali-kali. Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Esok hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum Loh, sama. Ternyata masih ada yang baca buku terlarang. Yang terlarang penting. Kenalin gue Kim. Nah, sih. Laut, anak sastra. Laut, boleh gak kalau lu gue ajak ngobrol sebentar? Udah tadi Rabu mau makan apa sih? Enggak, cuman kangen masakan rumah aja. Masakan ibu lo. Iya, dulu gua sama Asmara sering bantu ibu masak. Asmara siapa? Adik lo. Adik gua, dia cerewet. Halo? Bapak gua wartawan, dia yang kenalin gua sastra. Woi, selamat muka lu. Biasa filsuf negara. Alah, negara butuh kita, tapi kita juga butuh makan. Asik. Duduk. Kenalin temen gue Tama. Hai. Gua Laut. BTW Laut, lu mau liat contoh kegiatan gak? Kegiatan apa? Yang bikin deg-degan. Sejak hari itu, Laut resmi menjadi salah satu bagian perkumpulan tersebut, yaitu Winantra Wirasena. Hai, aku Anjali. Laut, biru laut namanya. Woy Laut, balikin aku nama baliknya. Lu berdua aja yuk, biar lebih enak diskusinya. Yuk. Ayo. Oke semua, jadi ini namanya Laut. Hai Laut. Hai Laut. Jadi Laut ini anak sastra Inggris UGM yang diam-diam membaca buku terlarang. Kenapa lu gak tertarik kuliah di UI? Dia itu ingin bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang yang punya pemikiran besar. Ya, mungkin begitu. Gua dengar-dengar lu pernah ditangkap, terus diinterogasi. Gimana itu bisa terjadi? Itu sih waktu gue masih SMA ya. Waktu itu ada salah satu teman anggota OSIS gue yang ngadu ke bokapnya gara-gara kita diskusi tentang ya kayak gitulah. Terus habis itu gimana? Mereka tanya tentang buku-buku yang gue baca dan apa yang kami diskusikan. Om, Gue suka baca buku-buku pemikiran seperti Milik Tanmalaka ataupun Kamudiana Tatur. apa lu sakit hati sama anak OSIS itu? Pengkhianat akan selalu ada di mana-mana, Laut. Kita harus belajar kecewa. Gak semua orang akan selalu royal sama perjuangan dan pertemanan. Oke, sekarang kita bahas inti pembahasan dari pembahasan ini. Misalnya pengurusan lahan. Kalau kayak nambahin. Diskusi itu penting, bergulat dengan pikiran itu wajib. Kita tuh harus bergerak, gak cukup kalau misal kita tuh cuma duel pikiran doang di sini. Dan kita juga tuh jangan mau lah diatur sama undang-undang yang udah ngekang kita selama puluhan tahun dan di bawah tekanan satu jempol orang. Yalah, sekarang kita langsung lanjutin aja ya diskusi kita yang buat demo itu. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Minggu ini Belaguan, gimana anak kecil? Spanduk, selebaran, sama pembacaan tuntutan pendek kan? Iya, cuma di 3 tempat. Pancoran, Monas, sama depan gedung DPR. Kalau misalkan ada aparat, kita langsung bubar. Belaguan itu cuma pemanasan, pasti sebenarnya minggu depan. Demo minggu depan bakal rame banget. Sampai semua fakultas udah siap gabung. Isunya jelas, harga naik, korupsi, penembakan mahasiswa. Dan kita butuh masa. Belaguan itu buat ngecek situasi. Kita mau lihat seberapa cepat aparat turun dan siapa yang ditandai. Minggu depan kita turun ke jalan bareng ribuan orang.
Setelah banyak rapat mereka adakan, mereka memutuskan untuk melakukan aksi. Bawa pesan ini ke Hari ini kita semua turun ke jalan, menyuarakan suara-suara yang selama ini terpendam, seraya menapaki langkah-langkah yang bergema di antara riuh kota. Awalnya terkendali, tapi tiba-tiba pecah. Masa dorong-dorongan, kelompok kita tercerai. Yang tersisa cuma gue sama Suhu. Kita cepat-cepat mencari tempat yang sekiranya aman. Mau kabur kemana kalian? Hari ini, mereka berkumpul kembali setelah melakukan aksi demo. Pas Daniel sama gua berhasil lolos dari kepungan, kita langsung buang semua leaflet sama banner. Terus telepon kakaknya Anjani yang mau kita langsung ke sini. Jadi, apa yang terjadi di temen Abang Rasid? Nah, apa? Gua pengen tahu aja. Situasi Bang Dan. Ya udah, nggak apa. Kalau belum siap ngomong, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita ditangkap, bawa ke markas mereka, terus diinterogasi. Kita semua ngalamin hal yang tidak kita inginkan. Kita nggak bisa diam selamanya di bawah satu pemerintahan. Mungkin kita cuma nyamuk bagi mereka, tapi kita harus menyadarkan para masyarakat supaya mereka peduli sama kok negara yang korup ini. Gue cuma nanya, seandainya kita dicabut, itu juga nggak ada gunanya. Ini bukan soal berguna atau enggak. Bakal ada yang muncul laut. Setidaknya lu percaya sama itu. Langkah lu, langkah kita. Itu suatu kontribusi. Pengalaman lu di belaguan sama Bunga Raksit. Itu adalah suatu baris di puisi lu dan awal kalimat di cerita pendek lu. Ada yang mau kopi atau teh? Saat kembali ke Jogja, mereka mendengar kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai buronan pemerintah dan organisasi Wirasena Winatra adalah organisasi terlarang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Alex sama Daniel katanya mau pulang sejam yang lalu. Siapa? Siapa kalian? Udah diem. Diem dulu sini, jangan bergerak. Bener, dia sekjen Winatra, Biru Laut. Mana? Biru Laut ya? Gua kira cuma nama samaran doang kayak Jaya Kusuma dan yang lain. Ternyata nama dari orang tua lu. Ayo ikut. Besar banyak tanya. Sejak mata gue ditutup, semuanya gelap. Tangan gue diikat, badan gue diseret ke dalam mobil. Gue cuma bisa dengar suara mesin dan langkah-langkah orang yang gak gue kenal. Gue gak tahu mau dibawa kemana. Yang gue bisa sekarang cuma pasrah. Jalan lu, cepet lu. Brengsek, lepasin gua! Bisik. Gue yakin, lu masih ingat gimana tempat persembunyian si Malu? Winantra, apa artinya? Jawab. Winantra dan Wirasena. Mereka anak didiknya Arifin kan? Kenapa kalian masih cariin? Mereka sudah membusuk di penjara. Laut, ayo berdiskusi. Ayolah, santai aja. Kalian kan masih anak kecil, kenapa kalian ingin mengganti presiden? Kalau kami memang anak kecil, kenapa kalian merasa terancam? Emang lu tahu kan apa artinya Winantra? Apa artinya? Membagi secara rata. Membagi secara rata? Seperti komunis maksudmu? Ya enggak lah, semua ajaran baik mengharuskan kita berbagi. So ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato-pidatonya Arifin Bramantyo itu kan ngebela petani dan buruh. Persis kayak PKI. Pidatonya dia mewakili semua masyarakat yang miskin. Wirasena. Kenapa?
kan apa arti Wirasena? Sang pemberani. Mereka memang pemberani atau sok pemberani ingin mencabut 5 undang-undang. Gila memang anak-anak ini. Bos lo tuh udah ketangkep, udah membusuk tuh di Cipanang sana. Lo tahu kan pasti ke tempat Kinanti. Tunggu saja. Suatu hari Kinanti akan kita tangkap. Daniel, Alex, Sunu, dan Hero Laut. Tidak lupa juga dengan pacarmu yang itu, si kecil manis Anjani. Apa gue bilang? Pacarnya gue si kecil Anjani, bukan si Kinan. Bayangin pacarmu yang mulus putih itu kita perlakukan seperti apa? Mau nggak kita sundut dari sini sampai sini? Bajingan lo. Ayo kita bawa orang ini ke penjara. Jalan! Setelah ditangkap, Laut dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenal. Di sana, ia disiksa dan diinterogasi. Laut sempat melawan saat diinterogasi pertama, yang membuat ia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga ia tak sadarkan diri. Laut! Laut! Sunu. Sunu. Syukurlah, sebangun siapa Laut? Nggak tahu, bangun-bangun aku udah di sini. Piye Tonu? Lah, hawamu piye toh, Laut? Sudah berapa lama lu di sini? Sejak gua diambil, gua lupa kapan. Awal Maret. Sekarang kira-kira tanggal berapa Tonu? Ada yang mencatat? Sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 1998. Kok tahu? Gua gores dinding pakai tusuk gigi buat ngitung hari. Mana lu tahu udah ganti hari? Setiap kali dia nyalain musik jelek itu, artinya sudah pagi. Itu perkiraan gue aja karena tampaknya dia pengen kita semua bangun. Kok bisa dapat tusuk gigi? Gak tahu ada di toilet. Karena kok buka kayak kejapan. Lu gak usah so bersih deh. Kinan di mana ya, Nu? Gue benar-benar nggak tahu dari mana. Dia nggak pernah dibawa ke tempat ini. Tapi gue rasa kayaknya dia masih di luar. Soalnya mereka terus bolak-balik nanya tentang Kinan. Laut, kemana Naratama selama ini? Aku tak tahu El, kata Kinan dia ditugaskan di mana-mana. Curiga, karena dia nggak ada di sini. Ya, dia gak pernah ditahan. Satu-satunya yang selalu luput. Ayo ikut. Lepasin, ikut. Bajingan, mau apa kalian? El mau diapain, Nu? Mau dibawa kemana dia? Dia pasti bakal kembali kan, Nu? Tenang, kita baru dibawa ke sini. Mungkin cuma untuk diinterogasi aja. Neil, pakai kain yang di sebelah itu buat selimut. Lu DP aja di sana. Gue diinterogasi sama para perempuan sambil dipukul berkali-kali. Kinan sudah tertangkap, Laut. Apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan Kinan sudah terjaring. Mereka bertanya siapa yang mendanai kita dan siapa yang berada di atas Kinan. Sini lo! Ikut kasih! Sono! Anjing kalian! Sono mau dibawa kemana? Lu terjaring sama Kinan. Lu tahu gak Kinan kemana? Ya, tapi gue nggak tahu dia di mana. Soalnya sejak terjaring kita terpisah. Laut, Kinan tuh sama gue selalu nyariin lu, orang tua lu, adek lu, semuanya pada nyariin lu. Tapi kita cuma bisa dapat informasi dari Abi sama Hamdan aja. Gue sama Kinan nggak bisa kalau misalnya harus ke Jakarta Pusat. Setelah Naratama menyampaikan bahwa keluarga Laut telah lama mencarinya, suasana mendadak hening. Sejenak kemudian, Laut tampak duduk di dalam selnya, terdiam, masih memikirkan kabar tersebut. Ngapain sih? Laut! Brengsek! Lepasin Laut! Cepat! Bawa dia masuk! Lagi dan lagi mereka nyari gua kayak binatang peliharaan. Setiap gua melawan, gua dihajar. Gua dikira bakal diinterogasi kayak yang lain. Ternyata enggak.
Sesuai nama lo, Laut. Di sini kebenarannya. Matilah engkau mati. Semoga engkau lahir berkali-kali. Aduh, Mas Mo ini susah sekali dihubunginya. Halo, iya Pak, Mas Laut susah sekali dihubunginya, mana tidak ada kabar sama sekali. Iya Bu, Bapak tahu, tenang dulu. Mungkin Mas Laut lagi ada kelas tambahan atau lagi kena macet, atau mungkin HP-nya lagi mati, jadi Mas Laut nggak bisa ngangkat telepon Ibu. Nggak bisa Pak, Ibu nggak bisa tenang, Mas Laut sudah berbulan-bulan nggak ada kabar. Ya sudah, nanti Ibu sama Ma makan dulu aja, nanti Bapak yang coba hubungi Mas Laut, bangkai nanti bisa dihubungi Mas Lautnya. 2 tahun berlalu, tak satu pun kabar muncul. Kematian Laut tak pernah diketahui siapapun. Keluarganya terus mencari, berharap ia pulang suatu hari. Maaf, kami ingin menginformasikan bahwa Biru Laut. Ibu kenapa Ibu? Ibu khawatir sama Mas Mo, tidak ada kabar sama sekali. Ibu tenang aja ya, Mas Laut pasti gak kenapa-napa. Setelah mengetahui bahwa kawan-kawan Laut sudah dibebaskan, Asmara segera mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi lewat Alex, yang memang dekat dengannya. Kami disekap, diinterogasi, dan disiksa selama berbulan-bulan di tempat yang bahkan kami nggak tahu di mana. Kami sebenarnya udah curiga dari awal sudah dibawa, entah kemana. Mereka ngebawa Laut keluar dari sel. Laut dengan kondisinya yang lama itu, dia nggak bisa lagi berontak. Mara, aku sebenarnya pengen kamu anggap Laut itu cuma mulai kehidupan yang baru. Tapi sebaliknya, Ra, mereka bilang Laut sudah kembali pulang ke rumahnya yang sekarang di laut. Lautku yang biru, ketika akhirnya kami sepakat mengadakan upacara pelepasan kalian yang hilang. Tiba-tiba dunia terasa berubah. Senja itu, setelah kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita, puisi, dan lilin sebagai harapan penerangan. Aku merasakan sesuatu yang penting melalui pembicaraan panjang dan berliku. Kami mendengar beragam versi tentang nasibmu dan teman-teman lain. Tapi kami memilih percaya kalian bersatu dengan laut. Ini berarti aku harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan birunya laut. Mungkin kau tersebar di mana-mana, seperti pernah kau bilang, Anjani, jenguk saja pucuk daun di rintik hujan. Aku berada di antaranya. Sejak hari itu, aku merasakan kehadiranmu di pepohonan, di bayang-bayang air hujan, dan di mana-mana. Seperti potongan-potongan film yang tak beraturan. Laut memang pasang dan surut, tapi tak pernah terhapus dari alam. Dan kau tak akan pernah terhapus dari diriku. Aku tak pernah mungkin menoleh ke orang lain. Tetapi semua itu tak bisa kuucapkan karena kau sudah pergi. Laut, jangan pergi dulu. Kau harus mengenakan jaket ini. Kemanapun kau pergi akan selalu terasa dingin. Aku berjanji kelak mencarimu di pucuk daun atau rintik hujan.
Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Ya sini nih. Udah. Sama dia lebih bersusana ya. Kita sebut jongkok. Gue lagi makan sama Kim. Scene 9 take 1 adegan 2 action. Action. 3 9 action. Shadow-in, gebukin aja langsung. Manja kayak gini. Mana hitam-hitam tapi takut nyaru. Udah jalan aja. Wait a minute. Who are you? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaanku sakit. Sakitnya perasaanku nih. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Later. Gue yakin, gue ingat. Gimana? Hah? Dia tangan lu. Ih. Gue masih ingat tempat persembunyian. One hour later. Action. Hah? Bukan gue kan yang kan next. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Tertarik sama universitas di Jakarta. Biasanya udah ketawa lu, nggak ada terlarang. Macam tak betul je budak. Meanwhile. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaanku sakit. Sakitnya perasaanku nih. Loh, dia dulu. Siapa gua tahu. Siapa gua tahu. Iya, Very divine, yeah, one of a kind, but you mash up my. Jadi laut ini anak sastra Inggris UGM yang diam-diam juga baca buku terlarang. Berarti tidak Wait a minute. Who are you? Ngapain kalian? Udah diem, gak usah banyak tanya. Kapan terus? Siapa kalian? ngeblur. Ibu tenang aja, pasti Mas Tos nih. Ibu tenang aja ya, pasti lupa. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaanku sakit. Sakitnya perasaanku nih. Ugus sama dia lebih bersusana ya. Iya, pas koko suka sama gue ya. Apa lu buat tau? Jangan. Kenal video. Bohong. Yang bener. Ngapain gimana dong? Ibu kenapa ibu?
Apa gue injek aja ya kepalanya? Wait a minute. Who are you? Guys, kita syuting hari terakhir. Yeay. Revina abis ini stresnya dia biar tayang. Iya. Senin besok malam. Semangat Besok Revina. rekam aja kalau enggak. Iya. Bantuin, terusin. Biar enak. Action. Biar enak. Jalan. Ih, kok gue ikut naik? Aku biarin. 2, 3. Ya, awas Pak Iga. Malu kayak jedar gitu ya pakai